wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu para pendengar yang budiman, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan juga mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah terkejut ketika berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak mengenakan surban. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itu Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir. Beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, laqad shibta ya Rasulullah." Ubanmu mulai sudah timbul ya Rasulullah. Rambutmu sudah mulai memutih ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syayyabatni suratuhu." Ubanku mulai timbul karena Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Hud. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ternyata ada satu ayat yang Allah turunkan di dalam surah Hud yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruban. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Salah satu dari pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Ada satu ibadah, satu perintah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membuat Nabi Muhammad berpikir keras sehingga membuat beliau beruban, yaitu istiqomah. Bulan puasa, bulan yang tepat untuk kita untuk istiqomah dalam beribadah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, "Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai di sisi Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Istiqomah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan. Dalam hal ini ternyata sedikit tapi terus-menerus dilakukan itu lebih Allah cintai ketimbang banyak, besar, tapi sekali-sekali. Istiqomah dalam ibadah, apapun itu ibadahnya, maka yang paling penting adalah istiqomah. Di bulan Ramadan ini kita mencita-citakan untuk bisa mendapatkan fadilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana kita yakini Lailatul Qadar itu akan hadir di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka tidak ada kiat yang paling tepat untuk mendapatkan fadilah Qiyamul Lail atau fadilah Lailatul Qadar itu melainkan untuk istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berinfak, istiqomah dalam Qiyamul Lail, istiqomah dalam tilawatil Quran, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam berbagai macam kegiatan kebaikan, dan itu sangat penting sekali. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Quran satu hari satu halaman, sekali duduk satu halaman, itu jauh lebih baik jika terus-menerus dilakukan ketimbang sekali duduk satu juz lalu besoknya enggak lagi. Berinfak, begitu datang ke masjid 2000, tapi setiap datang ke masjid berinfak, itu jauh lebih Allah cintai ketimbang hanya berinfak besar tapi hanya di Idul Fitri. Berbagai macam ibadah yang lainnya yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqomahan. Karena yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan adalah istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapa saja yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam ucapan itu,
maka tidak ada rasa takut bagi mereka akan masa yang akan datang, dan mereka juga tidak sedih akan masa yang telah lalu. Maka intinya adalah istiqomah. Apakah istiqomah itu mudah? Kalau istiqomah mudah, tentu Nabi Muhammad SAW tidak berubah. Justru tantangannya adalah karena itu, bahwa kebaikan di berbagai macam hal itu datang karena istiqomah. Dalam keduniaan misalkan, seorang peserta didik, mahasiswa misalkan, datang ke kampus. Setiap pertemuan dia selalu tak terlambat. Itu namanya istiqomah. Tapi ketika pertemuan pertama dia tepat waktu, pertemuan kedua tepat waktu, pertemuan ketiga terlambat, pertemuan keempat lebih terlambat lagi, pertemuan kelima tepat waktu. Itu namanya kadang-kadang, dan itu bukan istiqomah. Begitu juga dalam hal yang lain, dalam dunia pekerjaan. Yang paling penting adalah istiqomah, yang kita bisa bahasakan dengan istilah konsisten. Ternyata di dunia saja konsisten itu dicintai, apalagi di ukhrawi. Dan yang lebih penting, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah adalah kiat utama untuk menjemput husnul khatimah. Bahwasanya cita-cita besar kita adalah semoga Allah Subhanahu wa taala khatamkan kita, wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik. Kita tahu kita nggak bisa memprediksi kapan kita akan diwafatkan oleh Allah, di mana kita diwafatkan, dan dalam kondisi apa. Yang kita doakan adalah kita butuh husnul khatimah. Maka kiat yang paling utama untuk menjemput husnul khatimah sebagai cita-cita besar kita adalah istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam beribadah bukan hanya sekedar ketika semangat kita beribadah, ketika tak semangat kita keluar dari nilai-nilai kebaikan. Istiqomah Ramadan mendidik kita untuk bisa istiqomah untuk berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.